Yang pertama ada kain flanel, yang kedua ada lilin, yang ketiga ada lem tembak, yang keempat ada jarum dan benang, yang kelima ada pulpen, yang keenam ada gunting, dan yang terakhir ada bola-bola mata. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencetak kain flanel dengan menggunakan telapak tangan. Seperti itu ya contoh tangannya ketika akan mencetak kain flanel. Kemudian letakkan tangan di atas kain flanel dan dibentuk dengan menggunakan pulpen agar dapat membentuk seperti jari-jari tangan. Kemudian ketika sudah dicetak, hasilnya akan seperti itu. Dan lakukan hal yang berulang kepada kain flanel yang lainnya. Ketika sudah tercetak seperti tangan, langkah selanjutnya yaitu menggunting bagian tersebut seperti dengan pola yang sudah digambar. Dan kemudian lakukan hal yang berulang kepada warna kain flanel yang lain. Kemudian ketika semua sudah terpotong, maka langkah selanjutnya yaitu menyiapkan benang dan juga jarum untuk menjahit kedua sisinya. Teknik yang digunakan ada 3. Yang pertama teknik memotong, teknik menjahit, dan yang terakhir adalah teknik tempel. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mencangkup berbagai aspek perkembangan seperti kreativitas anak, keterampilan motorik halus, pemecahan masalah, dan penguatan konsep seni. Dan itu akan melatih anak dalam menggunting, menjahit, dan menempel di kain flanel untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan mereka, mendorong imajinasi anak untuk menciptakan ide-ide unik dan orisinal dalam membuat karya seni dari kain flanel itu sendiri. Mengajarkan anak untuk merencanakan dan menjalankan proses pembuatan karya dari awal hingga akhir. Setelah semuanya dijahit, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah membaliknya agar yang dijahit tidak kelihatan dan supaya kelihatan lebih rapi lagi. Materi pokok dalam pembuatan karya seni 3 dimensi dari kain flanel melibatkan beberapa aspek, termasuk aspek desain, teknik penggunaan kain flanel, dan kemampuan menggabungkan dimensi pada karya tersebut. Seperti tentang pemahaman cara membuat kerangka atau struktur dasar untuk membuat karya seni 3 dimensi, kemudian cara menyusun dan pemilihan warna yang sesuai dan harmonis untuk meningkatkan estetika karya. Kemudian langkah selanjutnya ialah menyiapkan lilin. Kemudian siapkan 2 bola-bola mata
dan juga menyiapkan potongan panel untuk senyum. Kemudian langkah selanjutnya, siapkan lem tembak, lalu dibakar dan kemudian ditempelkan ke bola-bola mata, dan selanjutnya ditempelkan di atas kain flanel seperti itu. Dan kemudian lakukan hal yang sama lagi untuk mata yang satunya. Kemudian tempelkan untuk mulutnya. Hasilnya akan seperti itu, dan kemudian lakukan pada sisi yang satunya. Seperti itu hasil akhirnya. Fungsi karya dari judul Sarung Tangan Bermata ialah untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi siswa. Dan kemudian karya ini bisa mencoba menyampaikan pesan tentang kemanusiaan dan empati. Mata pada sarung tangan mungkin mencerminkan kemampuan untuk melihat atau merasakan pengalaman orang lain dan mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama.